Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara memperingati Isra dan Mi'raj tahun 1443 Hijriah 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Taala pada malam yang berbahagia ini. Dan insyaallah Allah bisa kita selenggarakan untuk kita peringati Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan Nabi ini akan menambah keyakinan iman kita, juga akan menyebabkan kita tambah yakin, tambah mudah dalam ibadah. Kemudian selamat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini sejak 15 abad yang lalu sampai sekarang. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya, umatnya, insyaallah kita terus bergerak semangat untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di kota ini. Yang kami hormati yang mukarram ceramah kita Ustaz Bukhari MHD yang sudah hadir bersama kita. Kemudian yang menguji Ustaz Ahmad Dar LCMA, kemudian para pengurus PKS, para pengurus kemukiman hadir, serta seluruh jamaah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada maghrib ini. Saya ingin sampaikan bahwa peringatan daripada Isra Mi'raj ini merupakan tonggak sejarah yang paling penting dalam menegakkan keimanan kita. Bagaimana pada saat itu masyarakat tidak jelas, ya, apa ada pesawat apalagi seperti tenaga kekuatan supersonik yang bisa mengantarkan manusia dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan. Nah, itu tidak terbayang. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan beliau baru pulang dari Isra dan Mi'raj dan tidak ada gambaran seperti apa naik ke Nabi Musa. Tapi yang namanya Umar, Abu Bakar Siddiq langsung menggunakan itu benar. Yang lain minta ini silakan. Tapi keimanannya itu mantap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita sebagai orang pada zaman akhir ini, zaman modern ini, teknologi begitu canggih memudahkan kita untuk membayangkan perjalanan itu. Tapi sebetulnya juga yang paling penting bagaimana mengamalkan daripada keyakinan kita dalam bentuk amal yang saleh. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita selalu berbuat yang terbaik, ya, untuk dunia ini, ya, khususnya agama. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam orang-orang yang di akhir zaman ini adalah yang dirindu raja Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ya, ini Pak Ustaz tentu jamaah kita sedikit berbeda karena hujan rintik-rintik. Ya, jadi ujian iman juga berat ini. Pak, juga ujian iman itu jumlahnya mungkin akan kita 100 orang, biasa ada 300. Nah, ini juga ujian iman. Bagaimana kita ujian itu berapi-rapi dengan jumlah orang yang berapi. Itu benar benar. Ya, nah, tepat itu pokoknya kadang-kadang oleh ceramah dia. Sama itu kita. Jadi mudah-mudahan kita nyaman dulu, ya. InsyaAllah kayak begini ya Pak. Kita tidak ada sama ini. Mudah-mudahan kita bawa berkah semangat. Dan juga menyelesaikan pembangunan di rumah dalam proses singkat kita. Kami di Ramadhan ini, ya, pada saat sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan
Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekalian sama-sama kita mendengarkan selamat memperingati Islam Milad sekaligus ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Ustaz Tengku Bukhari untuk jika waktu silakan dipersilakan. Jika dapat disampaikan, berdoa doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقول يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang amat sangat mulia ini. Pertama sekali Allah masih memberikan kita umur sehingga kita masih hidup dalam dunia Allah. Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita sampai di rumah Allah. Dan alhamdulillah barusan saja selesai kita melakukan suatu kewajiban perintah Allah kepada kita selaku hamba-Nya, yaitu mengerjakan salat maghrib sekali lagi dapat kita lakukan secara berjamaah. Kiranya salat yang barusan kita kerjakan dan juga yang insya-Allah yang akan kita kerjakan dan juga semua kebajikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita berselawat kepada Nabi, karena kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak melihat Rasul. Kita tidak hidup di zaman sahabat Nabi, sehingga kita juga tidak melihat dengan sahabatnya Nabi. Oleh karenanya sidang jamaah setiap hari, kalau bisa bukan hanya malam, bukan hanya siang, jam menit detik untuk kita ingat kepada Rasulullah. Maka salah satu sidang jamaah kita malam ini membuat peringatan Isra Mi'raj, karena yang mengalami adalah baginda Rasulullah, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun suasana hujan, inilah membuktikan keimanan kita. Kita cinta kepada Nabi. Nabi bukan hanya hujan, bahkan dihujani dengan caci maki, mulai dilempar dengan kerikil, dengan batu. Tapi beliau luar biasa. Kita hanya hujan sedikit.
tidak memenuhi panggilan Allah, tidak mau membuat acara demikian. Maka alhamdulillah, ini pilihan Allah ni kita. Kita pilihan ini luar biasa, ni pilihan ini. Inilah kalau nama pilihan kan tak banyak ini, sedang jamaah. Oleh karenanya kita juga tidak berkecil hati sedang jamaah yang mulia. Insya-Allah dengan kita hadir di rumah Allah malam ini membuat acara memperingati Isra' Mi'raj, maka kita mengenang juga bagaimana Rasulullah insya-Allah kita kelak di mahsyar di hari kiamat akan mendapatkan syafaat bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada al dan para sahabat sekalian. Begitu pula kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ta'zim wal ikram yang kita muliakan, semoga Allah muliakan al-mukarram, iaitu Tunku Haji Ahmad Rizal LCMA selaku imam syik kita, yang kesihatan beliau kita lihat agak berkurang. Kita doakan kita minta pada Allah semoga beliau diberikan oleh Allah dengan sehat wal afiat, ya, juga dengan keluarganya, sehingga mengimami kita sedang jamaah. Dan juga kepada juga imam-imam yang lain juga demikian. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan juga Imam Mukim. Alhamdulillah, sama-sama saya juga Imam Mukim. Ya, Pak Bahtiar Imam Mukim Lumbata, saya Imam Mukim di Lamar di Bandaraya. Dan juga kepada Ketua BKM dan segenap daripada pengurus-pengurusnya yang lain, para anggotanya dan juga para remaja masjid, dan saya persingkat kepada para jamaah hamba Allah, hadirin hadirat yang telah berhadir di tempat yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Isra' Mi'raj tadi sekelumit saja sudah disampaikan oleh Imam Mukim kita, ya. Untuk hari ini mungkin kesempatan saya mungkin enggak berapi-api saya ceramah, ya. Walaupun berapi-api batasnya sampai azan Isya nanti. Ya. Mungkin enggak lama lagi, balik-balik 20 minit lagi selesai. Bapak Ibu jamaah yang mulia, ya. Kalau bicara Isra' Mi'raj, ya, tadi sudah disampaikan, kalau dulu tidak ada yang percaya, tapi sekarang baru. Kalau dulu enggak ada, ya, begitu Rasulullah sudah sampai kembali peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah bingung bagaimana menyampaikan kepada manusia, baik itu tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Maka Nabi merenung bagaimana cara menyampaikannya. Maka lewatlah Abu Lahab, ya, mungkin dengan Abu Jahalnya, mungkin Abu yang lain tak tegur cik. Dia menyampaikan pada Muhammad, inilah orang-orang yang tidak baik, memang gitu dia. Muhammad lagi tahu-tahu dah pun memang macam kan benar. Ya. Abu Lahab menyampaikan, Muhammad, apa ada berita yang aneh-aneh? Begitu dah. Punya aneh-aneh. Ya, disampaikanlah. Kalau tahu-tahu tak, kau menang. Rasulullah luar biasa bagaimana cara ingin menyampaikan kepada manusia. Ternyata melalui dengan Abu Lahab. Ditanya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah menjawab, ya Abu Lahab, ilmu baru Isra' Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari langit 1, 2, 3, nyam tahu ayu, nya kabeh. Umar pereleh tak? Tunggu sebentar. Saya kumpulkan manusia, nanti kamu sampaikan. Yang perlu Rasulullah bagaimana cara ingin kumpulkan orang-orang Arab supaya untuk disampaikan. Tinggal pengumuman Abu Lahab. Kalau pengumuman Abu Lahab, nah cerita. Punya aneh aja habis. Yang posat yang biasa, nya kan posat. Yang bosoh kena, nya kena nya sakit. Nyor rumah sakit, dia kena tram mati. Nya Abu Lahab, pengumuman langsung berkumpul luar biasa. Baru disampaikan oleh Rasulullah. Tak ada yang percaya, Sehingga satu orang, ya Rasulullah, Muhammad Isra' Mi'raj, ya. Maka datanglah kepada Abu Bakar. Abu Bakar, bahawa sahabatmu Muhammad dia semalam Isra' Mi'raj. Beliau membenarkan. Benar bahawa Muhammad Isra' Mi'raj. Apa yang kamu katakan benar? Ya Muhammad, kata sahabatmu Muhammad bahawa beliau Isra' Mi'raj semalam. Kalau Muhammad yang menyampaikan, maka lebih daripada itu saya percaya. Satu orang lagi Yahudi. Yahudi. Muhammad, kamu Isra' Mi'raj? Ya.
Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha. Muhammad coba bangun. Maka bangunlah Muhammad. Angkat satu kaki Muhammad, diangkat satu kaki. Muhammad angkat satu lagi. Beliau menjawab, kalau saya angkat satu kaki lagi, maka saya akan jatuh. Maka oleh kafir Yahudi ini, Muhammad, kamu semalam bawa Isra' Mi'raj. Saya suruh kamu bangun, kamu bangun. Saya suruh kamu angkat satu kaki, kamu angkat. Saya suruh angkat satu lagi. Kamu tak bisa, katanya jatuh. Mana mungkin kamu Isra' Mi'raj? Kamu bohong. Oh, kalau perlu jawabannya, supaya jawabannya benar, kamu bisa percaya, kamu pergi menghadap yaitu Ali bin Abi Talib. Tanya sama Ali bin Abi Talib. Berangkat Yahudi ini kepada Ali bin Abi Talib tanpa assalamualaikum kerana dia Yahudi. Ali, bahawa Muhammad semalam Isra' Mi'raj. Jadi kamu datang ke sini, saya disuruh oleh Muhammad. Kenapa? Saya tanyakan kepada Muhammad bahawa dia Isra' Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang lamanya luas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai beliau melihat surga dan neraka, kemudian kembali. Terus apa yang kamu lakukan? Saya minta pada Muhammad suruh berdiri, dia berdiri. Terus saya suruh angkat satu kaki, dia angkat. Habis tu saya suruh angkat satu lagi, dia tak bisa, katanya. Terus Muhammad disuruh untuk menanyakan kepada kamu, wahai Ali. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Talib? Beliau menunggu, kamu tunggu sebentar. Beliau masuk ke dalam rumahnya. Beliau masuk dalam kamarnya. Beliau buka lemarinya. Beliau ambil pedang yang lama sekali belum diambil, yaitu pedang Zulfakar. Diambil pedangnya, langsung dia keluar, langsung dihunus pedangnya. Yahudi seketika mati. Gempar orang, gempar karena Ali membunuh. Gemparlah orang. Maka berkumpullah semua orang. Ali, kenapa kamu bunuh? Ali, kenapa kamu bunuh dia? Dia datang ke sini disuruh oleh Rasul untuk menanyakan jawabannya tentang Nabi Muhammad Isra' Mi'raj. Kenapa kamu bunuh? Ali menjawab. Maka sidang jamaah yang mulia, Rasulullah guna ilmu, Ali sebagai kuncinya. Apa kata Ali? Tenang sebentar wahai semua sahabatku. Saya tanya, yang mengalami Isra' Mi'raj siapa? Saya atau Muhammad? Muhammad. Rasulullah yang Isra' Mi'raj. Ya, kami tanya, kenapa kamu bunuh? Muhammad Isra' Mi'raj. Beliau Habibullah kekasih Allah, sudah berangkat, sudah dalam perjalanan luar biasa, 1/3 malam. Mungkin lebih kurang hanya 8 jam atau 6 jam. Nah, beliau menyampaikan, maka orang ini yang saya bunuh, dia menanyakan kepada Muhammad bahawa disuruh berdiri Muhammad. Diangkat kaki satu, diangkat, dan diangkat satu lagi tidak bisa. Maka dibilanglah bahawa Muhammad itu pembohong, dia bukan Isra' Mi'raj. Maka Rasulullah menyuruh kepada saya, bukan ingin memberikan jawaban. Cuma Nabi tidak menyampaikan, wahai Ali, bunuh dia. Rasulullah tidak menyampaikan demikian. Karena yang mengalami Isra' Mi'raj Muhammad, bukan saya. Rasulullah berangkat. Beliau adalah yang berangkat ke sana kan Rasulullah, bukan saya, kata Ali bin Abi Talib. Sedangkan kepada Muhammad dia tidak percaya, apalagi kepada saya. Sama-sama kita mendengar Rasulullah sudah melihat luar biasa, melihat surga, melihat neraka sebagainya, melihat banyak sekali itu linuriyahu min ayatina, sudah banyak sekali lihat. Maka Rasul sebenarnya ingin menyampaikan, wahai kamu berangkat kepada Ali supaya kamu dibunuh. Cuma Rasulullah tidak menyampaikan kalimat itu sehingga dia tidak pergi. Hadirin oleh Allah SWT. Maka ini percaya keimanan. Maka dulu tidak percaya orang. Coba bayangkan dulu, ya, 1443 Hijrah yang lalu sidang jamaah. Yang sana kendaraan cuma binatang makhluk Allah, unta dan paling-paling himar, keledai. Kan tidak ada kendaraan yang lain. Kemudian muncul sidang jamaah, sepeda.
Kemudian muncul lagi Honda kendaraan. Muncul lagi kemudian mobil sidang jamaah. Kemudian muncul lagi sekarang pesawat sidang jamaah. Muncul lagi sekarang kapal laut luar biasa. Kemudian ada super lagi iaitu dengan Apollo-nya sebagainya yang sidang jamaah. Nah, baru sekarang percaya. Nah, sekarang sidang jamaah ada HP. Begitu ada HP sekarang, kita melihat apa sekarang? Tinggal ketik. Ada enggak dulu enggak usah ketik, sehingga ngomong Kaabah, muncul Kaabah. Masjid Nabawi, muncul Masjid Nabawi. Dulu orang tak percaya, sekarang baru, oh ya. Nah, inilah sidang jamaah. Maka ketika itu, ya, ada banyak orang yang murtad juga. Tapi orang yang beriman kepada Allah lebih kuat luar biasa sidang jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini panjang luar biasa sidang jamaah. Cuma saya ingin menyampaikan bahawa coba kita lihat ayat Bani Israel atau Quran surah Al-Isra, itu subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Maha suci Allah sidang jamaah yang telah memperjalankan hambanya itu Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sidang jamaah masjid ke masjid sidang jamaah. Yang pertama saya ingin menyampaikan masjid ke masjid. Ini luar biasa masjid kita dulu kecil. Nah, sana ya masih alhamdulillah masih ada itu yang lama luar biasa. Kemudian sudah yang dulu masih ada di sini, kemudian sudah kita buat besar luar biasa sidang jamaah. Masjid ke masjid, berangkatlah ke masjid sidang jamaah. Melihat saudara kita di India sekarang, mereka ingin pergi ke masjid. Apa yang terjadi? Mereka ke masjid untuk salat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dijaga di sana. Satu saat akan terjadi sidang jamaah mungkin di tempat kita. Ini masih bisa kita berangkat menuju masjid sidang jamaah. Silakan berangkat. Silakan berangkat. Sebelum dijaga oleh mungkin dengan pasukan apakah mungkin baret hijau kah atau merah kah atau Pumlau kah atau coklat kah, terserahlah. Akan dijaga, kita takkan bisa masuk sidang jamaah. Ini mumpung masih bisa. Mic masih bisa suara. Kan sudah mulai sekarang sikit-sikit sedang jamaah yang viral sekarang. Azan jangan keras-keras. Pertama masalah pengeras suara. Yang menyampaikan ya orang kita. Coba bayangkan sedang jamaah yang mulia. Ya, suara azan. Ini masih bisa azan terus, kita azan terus. Mungkin suatu saat tak bisa lagi. Dibuat peraturan yang azan kan diambil. Bagaimana sekarang? Ya, Habib Rizik kita di mana posisi sekarang? Dengan rezim sekarang sedang jamaah. Ya, diumpamakan dengan suara azan dengan masak dengan gongongan anjing sedang jamaah. Luar biasa ni. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah luar biasa. Yang dia orangnya hitam itu luar biasa. Tapi sedang jamaah ketika Rasulullah Isra' Mi'raj, di dalam surga itu ada suara ketak. Seakan ada berjalan. Dalam kitab cerupu atau istilahnya itu sandal berjalan. Ternyata ya Jibril, suara apakah itu? Itu suara kakinya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah belum meninggal. Belum meninggal Bilal bin Rabah. Itulah muazzin Rasulullah luar biasa memanggil umat manusia. Tapi masa Rasulullah tak pakai mic kan? Tapi sedang jamaah kelebihan diberikan oleh Allah kepada Bilal bin Rabah. Dia naik ke atas mungkin ke menara, ya. Suara beliau yaitu 7 kilometer sampai suaranya. Tak pakai mic. Suaranya 7 kilo. Kalau di sini sampai berapa? Menuju ke Lambaru sampai Lambaru 7 kilo. Itu suara Bilal bin Rabah. Luar biasa. Muazzin Rasulullah. Maka beliau belum meninggal sudah ada iaitu jalannya tapak kakinya dalam surga. Itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah muazzin luar biasa sidang jamaah. Maka orang-orang yang memanggil orang-orang itu supaya datang ke masjid, dia melakukan salat sidang jamaah, pahalanya sejumlah orang yang datang. Luar biasa pahala. Nah, masih bisa azan tu azan. Dan sudah sedikit mulai ini sidang jamaah.
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا إِلَّا لَعِبًا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Allah menyampaikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5-8. Wa idza nadaitum ila salati takhadhuha huzuwan wa la'iba. Dan apabila kamu menyuruh, apabila mereka menyuruh, itu nida itu azan, dikumandangkan azan, ada sebagian orang ittakhadhuha huzuwan wa la'iba, menjadikannya buah ejekan dan main-main. Nah, kamu lain sudah ada azan itu diumpamakan bagaimana dengan suara. Mengapa demikian? Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kata Allah, yang demikian itu karena mereka la yaqilu, mereka tidak mempergunakan akal, hana akal. Menjadi bahasa Aceh hana utak, hanya berupa Indonesia hana campah ni. Mereka tidak mempergunakannya akal. Itu bahasa Indonesia. Di bahasa Aceh hana utak itu. Sidang jamaah dikumandangkan azan, mereka buat ejakan saja. Sudah sekarang, maaf ya, kadang-kadang ya kita persoalkan surah azan, tapi alhamdulillah bagi kita yang ada dikumandangkan azan kita datang. Tapi ada saudara-saudara kita yang masih sekarang sidang jamaah. Coba lihat ni malam ini, bukan hanya malam Ahad, malam Minggu sidang jamaah. Saya sering pulangnya jam 12:30, jam 1 malam. Kemudian sebelum subuh kita sudah berangkat lagi sidang jamaah. Yang mulia, apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita sidang jamaah? Di kafe-kafe, maaf saya bukan tidak boleh berjualan di kafe, bukan. Tapi bagaimana saudara-saudara kita, pemuda remaja kita, ya Allah, masih di kafe-kafe. Setelah asar ada di situ, waktu maghribnya pintunya ditutup tapi hondanya di luar. Ketika kita lihat, kita berhenti, ternyata mereka di dalam. Mati lampu, azan dikumandangkan, tak datang sidang jamaah. Habis maghrib lanjut sampai isya, jam 1, jam 2 belum pulang mereka. Bagaimana dengan solat? Azan disepele. Luar biasa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain kecil, yang besar Allah. Yang besar Allah, yang kecil ada yang belum datang. Tambah lagi, diulang 2 kali lagi, Allahu Akbar juga, Allah Maha Besar, belum datang juga kadang. Diperingatkan melalui muazzin, itu sebenarnya panggilan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingin Allah ingatkan, kalian semua hamba-Ku, wahai manusia, kalian telah mempersaksikan bahawa Aku ini Tuhan kamu, datang menuju kepada rumah Allah. Ada yang enggak datang? Ada. Ditambah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu telah mempersaksikan bahawa Muhammad itu Rasul kamu, utusan kamu, datang. Ada juga yang tidak datang sidang jamaah. Sehingga betul-betul diganti kalimah, lanjutkan hayya 'alas salah, baru dipanggil. Mari salat, baru dipanggil, disuruh dengan salat, mari salat. Ada yang tidak berangkat, tak cukup, diulang lagi kedua kali. Ada yang tidak berangkat, ditambah kalimat yang lain. Hayya 'alal falah. Ingin diberitakan kepada orang-orang bahawa yang mau datang itu dia akan memperoleh kemenangan, akan mendapat keberuntungan. Ada juga enggak datang. Tambah lagi kalimatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah dipanggil tadi, mendapat kemenangan, ada yang datang. Ditambah lagi kalimahnya, Allah Maha Besar. Diulang lagi, Allah Maha Besar. Ada yang betul-betul tidak datang, ditutup dengan kalimah La ilaha illallah. Kalian tak datang, tak apa-apa.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Walaupun kamu besar-besarkan yang lain selain Allah, tapi la ilaha illallah tutupnya. Anda enggak datang. Maka sidang jemaah, alhamdulillah kita datang. Ya, ini suara azan harus ditinggikan suaranya sidang jamaah. Begitu Bilal bin Rabah. Dan ketika azan dikumandangkan sidang jamaah, siapa yang tak akan bisa dengar? Yaitu syaitan, iblis laknatillah. Maka untuk mengusir jin-jin kafir, iblis, syaitan sidang jamaah dengan azan salah satu. Maka kalau kita pergi mungkin tempat-tempat yang agak seram-seram, azan. Maka begitu azan dikumandangkan sidang jamaah, hadis riwayat Bukhari Muslim daripada sanadnya Abu Hurairah, dikumandangkan azan, maka iblis, syaitan akan lari-lari terkentut-kentut karena mendengar azan. Dia terpincang-pincang, terkentut larinya iblis syaitan. Maka ketika azan dikumandangkan, itu syaitan akan lari sidang jamaah. Kenapa dengan suara anjing? Makhluk Allah luar biasa ini, anjing sidang jamaah. Dia bisa mendengar, dia melihat bahawa dengan mata yang Allah berikan kepada anjing-anjing ini, begitu ada iblis, syaitan yang lari, maka dia anjing ini menggonggong karena melihat syaitannya lari. Maka diumpamakanlah komandan azan dengan na'udzubillah gonggongan anjing sidang jamaah. Maka saya sudah kahwin, punya isteri 1 dan anak sudah 4. Alhamdulillah, isteri saya lahir dengan normal dan saya azan sendiri sidang jamaah. Juga kita semua, ketika anak lahir, maka kita ambil sunat, kita azan sebelah kanan dan iqamah sebelah kiri. Laki perempuan sama. Laki perempuan sama ambil azan. Maka sidang jamaah, ada mungkin orang menyampaikan demikian, suara azan kayak gonggongan anjing. Maaf, naudzubillah. Ya, mungkin ketika lahir, mungkin tidak diazankan. Ya, jadi pegah lagi ya. Ya. Ketika lahir diazankan. Nanti ketika juga kita kembali menghadap Allah, maka adalah orang ketika diambil masuk alam barzah, ada juga ya azan di tempat kuburan. Kita tidak sampaikan itu sidang jamaah. Hadirin dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini yang mengalaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawanya siapa? Allah. Kalau yang membawanya Allah sidang jamaah, ya Allah yang membawanya. Siti Maryam tinggal di mihrab. Kan makanannya tidak susah dicari, diantar. Yang tanya siapa? Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam masa Namrud dibakar dengan api yang sangat besar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6, 7 hari belum padam itu api. Bagaimana besarnya? Tapi yang terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan tubuhnya terbakar, 1 helai rambut pun tidak terbakar. Sifatnya api membakar. Kenapa tak terbakar? Karena Allah yang menjaganya. Nabi Ibrahim alaihissalam, apinya tunduk kepada Allah. Nabi Uzair alaihissalam tertidur selama 1 tahun. Kenapa bisa? Yang tidurkan Allah, yang bangunkan Allah. Ashabul Kahfi, Aulia 7 terkenal, tambah dengan 1 anjing Allah. Ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Tapi kiranya hana mungkin. Bak tanya hana mungkin. Bagi Allah bisa. Okey, jangankan itu semua sidang jamaah. Langit dan bumi dan segala isinya dulu tidak ada, sekarang ada. Itu karena Allah kekuasaannya. Ini hamba Allah sudah diciptakan, membawanya mudah bagi Allah sidang jamaah. Bawa. Nah, situ tadi minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi saya sampaikan masjid ke masjid, datanglah ke masjid sidang jamaah. Nah, dalam Isra Mi'raj ini banyak sekali yang dilihatkan oleh Allah luar biasa. Ya, dengan kendaraannya Burak, temani dengan Jibril. Kita tidak sampaikan bagaimana Jibril, Mikail kemudian mengambil Rasulullah, kemudian dibelah ya, dadanya disucikan luar biasa sidang jamaah. Ya, sebelum peristiwa ini kan ada itu dalam tahun duka cita bagi Rasulullah, namanya tahun Amul Huzni, tahun duka cita.
Pada tahun yang sama meninggalnya, wafatnya itu Abu Talib yang luar biasa. Muhammad, berhenti Muhammad, jangan kau sampaikan Muhammad itu ajaran Muhammad. Saya takut kamu nanti akan dibunuh oleh manusia, oleh kafir Quraisy. Wahai pamanku, sebelum Islam tegak, saya tidak akan berhenti. Walaupun mereka akan menundukkan matahari dan bulan kepada saya tidak akan berhenti. Oh, kalau begitu Muhammad, lanjutkan Muhammad. Tidak akan kubiarkan engkau satu helai rambut pun disentuh oleh mereka. Ali bin Abi Talib wafat, meninggal. Dalam waktu yang sama wafat Khadijah, isteri yang sangat dicintai. Wafat beliau sampai beliau dalam tidurnya bersama dengan Aisyah tersebut nama Khadijah. Kita tidak sampaikan ceritanya, luar biasa Khadijah. Maka sudah dua. Maka Rasulullah sangat sedih di situ. Maka orang kafir Quraisy sangat leluasa lagi. Ia menindak Rasulullah dan penganiayaan Rasulullah, ingin juga dibunuh. Sehingga Rasulullah berangkat menuju ke Taif bersama Said bin Harisah. Di sana ada juga istilah saudara-saudaranya, dan bahawa orang-orang Taif itu orang-orangnya baik-baik, akan menerima tamunya. Tapi apa yang terjadi? Ada itu yang namanya kalau istilahnya cuak-cuak, duluan berangkat ke sana menghasut mereka. Bagaimana disambut Rasulullah di Taif? Setelah wafatnya, yaitu dengan Abu Talib dan Khadijah, bersedih berangkat ke Taif supaya Rasulullah mendapat keamanan di sana. Pengamanan, ternyata bukan. Dengan caci maki, dengan lemparan tai unta, kotoran-kotoran dilempar Rasulullah. Dilempar dengan kerikil, dilempar dengan batu, sehingga Rasulullah berdarah sidang jamaah yang mulia. Begitulah datang malaikat Jibril, melihat Rasulullah demikian. Itu dilempar sidang jamaah, seakan-akan disambutnya kayak datang presiden. Dia berbaris semuanya, mereka berbaris, seakan-akan disambutnya dengan baik. Berbaris mereka kiri kanan, datanglah Rasulullah bersama Zaid bin Harisah. Dipikirnya disambut dengan baik. Tapi mereka juga berdiri berjejer kiri dan kanan, Rasulullah di tengah-tengahnya dengan caci maki, ternyata dengan caci maki, dengan hinaan, dilempar dengan kerikil, dilempar dengan batu sidang jamaah. Malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, wahai Habibullah, kekasih Allah. Muhammad, izinkan padaku Muhammad, ku ambil bukit-bukit Taif. Perintahkan padaku Muhammad, mintakan padaku Muhammad. Jika kau tak minta, maka aku tak bisa Muhammad. Mintakan padaku. Ku ambil itu bukit Taif. Bukit-bukit dia ada di sekitar ini, bukit-bukit Taif. Saya angkat, saya lemparkan kepada penduduk Taif. Biar mereka semuanya mati. Karena menyambut kamu, memperlakukan dengan tidak baik, tidak terhormat, tidak mulia. Wahai Habibullah, kekasih Allah Muhammad. Apa jawabannya? Ya malaikat, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la yaqilun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, tunjukilah mereka ya Allah, karena mereka semua tidak tahu. Beliau melanjutkan doa-doanya. Ya Allah, lahirkan dari rahim-rahim wanita-wanita di sini ya Allah, yaitu orang-orang yang ingat kepadamu, yang percaya kepadamu, yang beriman kepadamu, yang mereka nanti suatu tak tunduk patuh kepadamu dan keislaman mereka. Doa Nabi Muhammad. Balik Rasulullah sidang jamaah. Nah, disitulah Isra Mi'raj. Ya, dengan dihadirkan dengan Jibril, kemudian dengan boraknya berkontus cepat kilat Masjidil Haram ke Aqsa. Kita persingkat sidang jamaah itu Masjidil Haram ke Aqsa, kalau kilometer Ustaz Ahmad saja tahu. Itu kalau perjalanan yang unta, nya 3 bulan 2 bulan. Kemudian Rasulullah bisa singgah sidang jemaah luar biasa, itu di Baitul Lahmin ataupun Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Singgah juga di tempat Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Mi'raj, tangga. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau langit 1 sidang jamaah itu belum ada sampai manusia sekarang.
Langit satu, langit kedua itu sidang jamaah menembus, iaitu perjalanannya 500,000 tahun perjalanan, iaitu perjalanannya iaitu dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Bertemu dengan Nabi Adam salam, langit kedua dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, kita persingkat. Ya, kemudian langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Kemudian terus di Sidratul Muntaha, Jibril menyampaikan, Muhammad, lanjutkan langkahmu Muhammad. Lanjutkan langkahmu Muhammad. Jibril tidak ikut lagi. Tidak Muhammad. Muhammad, saya sampai di sini saja Muhammad. Kalau saya satu langkah saya melangkah Muhammad, maka tubuh saya akan meleleh, tubuh saya akan hancur Muhammad. Muhammad, kemuliaanmu Muhammad. Lanjut Muhammad. Lebih mulia Rasulullah ketimbang Jibril, walaupun diciptakan dari nur, dekat dengan Allah, tapi luar biasa Habibullah Muhammad. Menerimalah kita singkat oleh Rasul kepada Rasulullah dan umatnya salat sehari semalam 5 waktu. Pertama 50 waktu. Kita persingkat menjadi 5 waktu. Itu ceritanya panjang dengan Nabi Musa AS sidang jamaah 5 waktu. Apa fadilahnya? Kenapa 50? Kenapa jadi 5? Allah perintahkan 50 waktu, kemudian jadi 5 sidang jamaah. Ini hikmahnya luar biasa. Kita solat sehari semalam 5 waktu sama dengan kita solat 50 waktu. Pahalanya luar biasa. Ya, kita tambah sedikit lagi sidang jamaah dengan solat ini. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit 5 waktu ini. Saya ingin menyampaikan neilah dayanya. Okay, cara bahasa Aceh, neilah dayanya baik tinggal. Saya tahu bahawa kita ahli-ahli masjid ya, tapi long pingat ni lah daya ya 5 watenya baik tinggal. Salat subuh 2 rakaat berapa lama lah? Zuhur 4, asar 4, kemudian maghrib 3, isya 4, kan enggak lama. Bagi yang mengerjakan luar biasa. Ya. Subuh 2 rakaat pahalanya iaitu Allah hapuskan 2 dosa, dosa malam, dosa siang, hanali dosa. Zuhur asar itu solatnya siang, zuhur 4, asar 4, maka 4 tambah 4 8. Yang solat zuhur asar Allah bukakan pintu surga. Surga ada 8 pintu atau 8 tingkatan. Maghrib dan isya solatnya malam, maka solat maghrib 3 rakaat, isyanya 4, maka 3 tambah 4 jadi 7. Yang solat maghrib dan isya itu Allah menutup rapat-rapat neraka 7. Tapi walaupun saya sampaikan ini baik pilih-pilih, ni baca Aceh tu pilih-pilih. Rumah beres dah, namanya lu ketumayam menton luhur ngasa. Luhur ngasa maka buka pintu surga. Tubuh hana maghrib han isya tan. Aja. Tengok di akhirat ya. Besok di akhirat, ya Allah, saya ya Allah salat zuhur dan asar tak pernah tinggal. Yang salat zuhur dan asar maka Allah membukakan pintu surga. Allah sampaikan umpama ni. Itu surga sudah saya buka ni. Dia menuju ke mana? Saya masuk surga ya Allah, sebentar. Kamu ada solat subuh? Tidak. Yang tidak solat subuh maka dosa malam, dosa siang. Kamu solat maghrib? Enggak. Isya? Enggak. Maka pintu neraka terbuka. Jadi, kedih dia, piuh dia. Singgah. Singgahnya berapa lama? Satu solat fardu tinggal, na'udzubillah, 30 tahun lamanya dalam neraka. Artinya 60,000 tahun dunia. Maka hanjit terpilih cik dah cakap maghrib isya. Maghrib isya maka Allah tutup pintu neraka. Okey. Ya Allah, saya dulu solat maghrib dan isya. Maka yang solat maghrib isya Allah tutup pintu neraka. Okey, yang tertutup pintu neraka ni umpama. Maka dia menuju ke surga. Ke mana? Mau surga ya Allah. Pergi terus. Waktu sampai sana pintu tertutup. Ya Allah, saya masuk. Masuk mana? Surga. Kamu dah solat zuhur? Enggak. Isya, asar? Enggak. Yang nak sembahyang terbuka pintu, yang nak tutup pintu. Faham tak? Tak bisa. Akhirnya terbuka neraka juga. Tak ada pilihan sini sebenarnya 5 waktu. Nah, sanksi terakhir bagi yang meninggalkan dosa luar biasa. Subuh meninggalkan tak usah banyak, cukup sekali saja. Sekali saja tinggal zuhur, subuh sekali saja, enggak usah banyak. Tanpa uzur syar'i, secara syar'i Islam tidak bisa tinggal, tapi tinggal. Apa persoalannya dia nonton bola, terserahlah. Nah, begitu meninggal belum sempat taubat, tinggal salat subuh 1 waktu dalam neraka Allah. Ma salakakum fi saqar?
qalu lam nakum minal musallin. Al-Mudaththir ayat 42 43. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, dahulu kami tidak tergolong orang yang salat, terutama salat subuh. Kemudian meninggalkan salat zuhur itu sama dengan membunuh 1000 manusia. Kita tidak bunuh manusia. Tanya ada apa agak? Cukup meninggalkan salat zuhur itu tamsilan sama seperti membunuh 1000 manusia. Yang meninggalkan salat asar itu sama dengan meruntuhkan Kaabah. Tidak berangkat ke sana. Sudah 2 tahun belum bisa berangkat haji kita. Kita tidak berangkat ke sana, tidak meruntuhkan Kaabah. Cukup di sini di kampung Gedanyo tinggal salat asar sama dengan meruntuhkan Kaabah. Salat maghrib sama dengan na'udzubillah, itu sama na'udzubillah, sama dengan berzina dengan kedua orang tua. Long panjang umur kepada Allah sehat walafiat singa, panjang umur tok menggrib, belum tua lo hanu berhawadron. Belum tua besok panjang umur ada saya kesehatan. Kemudian waktu maghrib saya tidak salat maghrib, na'udzubillah. Na'udzubillah. Sama dengan saya berzina dengan ibu. Maka anak-anak kita sedang jamaah lihat waktu maghrib, yang sudah balik cari di mana mereka, bawa ke masjid. Terakhir salat isya. Salat isya ni sudah waktu isya. Nanti jam 9 isya, jam 10 masih bisa, jam 12 malam masih bisa, jam 1, jam 2, jam 3 masih bisa. Sebelum sampai waktu tahrimnya waktu sampai masuk waktu subuh masih bisa. Tapi berulur-ulurkan waktu sehingga keluar waktu sehingga betul tinggal salat isya sedang jamaah. Ingat, kita tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah. Maka Allah tidak ridha, maka apa saja yang kita nikmati, yang kita makan, kita minum, itu adalah nikmat Allah, menjadi dosa dan diusir oleh Allah daripada tempat tinggalnya Allah dalam dunia ini. Kata Allah, falyakhruj, dalam hadis kursi, falyakhruj min tahti simai wal yatlub rabban siwai. Keluar kamu min tahti simai, dari bawah langitku, kamu tinggal di bawah langitku, kamu terutama tidak salat isya. Bukan saja disuruh keluar, wal yatlub rabban siwahi, dan cari Tuhan selain aku, cari tuntut nejak minta Tuhan selain lun kan Allah. Mau cari ke mana? Oleh kerana sidang jamaah ini momentum Isra' Mi'raj sidang jamaah, ingin kita ingatkan bahawa keimanan bahawa Rasulullah Isra' Mi'raj dengan jasad dan ruh oleh-olehnya luar biasa, iaitu tentang solat. Kalau tentang puasa itu dengan ada langsung dengan ayat Quran, ya, dengan ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tentang juga zakat, khudz min amwali shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dengan ayat Quran. Tapi tentang salat di samping ada dengan wahyu Quran, maka Allah panggil langsung ini Habibullah, kekasihnya Allah, untuk menyampaikan tentang salat sidang jamaah. Yuh golom tanya hudib, yuh golom tanya mati, yuh gota walam kubu, tak jaga tak ibadah, baik kedonya melulu. Yuh golom tanya mati, yuh gota wabak Tuhan, tak jaga malam sembah yang rahir wahirakan, donyanya tipu daya senda gurau semata. Donyanya tipu daya semata, senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa la'ibaw walah. Quran surah Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini main-main dan senda gurau, main-main sedang jemaah. Yang sebenarnya kehidupan kita iaitu setelah kita mati, baru kita hidup di alam barzah sampai dengan hari kiamat sidang jamaah. Inilah saja yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Hina bawarih mempenditan, hina barakan pakaian hana, hina ba nabi selautan, hina ba Tuhan amalan hana. Kita baca doa, semoga acara malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah atas segala dosa kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya, mereka telah bersusah payah hidup dengan mati sampai kami lahir dalam dunia ini, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Terutama sekali, ya Allah, ibunda kami, ya Allah. Ibunda kami telah mengandung kami, ya Allah, 9 bulan 10 hari, melahirkan kami, ya Allah, keluar keringatnya, keluar darahnya, ya Allah, diberikan ASI kepada kami, ya Allah, dididiknya, ya Allah. Ampunilah dosa ibunda kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ke ayah kami, ya Allah. Ayah kami yang mencari nafkah, keluar daripada pagi, siang, sore, bahkan malam belum pulang untuk kami, ya Allah. Ampunilah dosa ayah kami, ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, umur berkah, ya Allah, untuk selalu taat ibadah padamu, ya Allah. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kuburnya satu taman daripada taman surga, ya Allah. Kelak di hari kiamat, ya Allah, masukkanlah kedua orang tua kami dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa karib kerabat kami, ya Allah. Ampunilah dosa muslimin muslimat semuanya, ya Allah. Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami duduk di sini di rumah Allah, di rumah-Mu, ya Allah. Kami membuat acara peringatan Isra' Mi'raj, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami kelak di hari kiamat, ya Allah, mata kami ini bisa melihat Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami kelak di hari kiamat bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Izinkan tangan ini bisa bergandengan tangan dengan Rasulullah, sehingga kami bisa masuk surga bersama dengan Rasulullah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Demikian semoga nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.